kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, kebenaran yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Atas keakuan diri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Salam. Salah satu yang menjadi masalah dalam kita berhubungan, baik dalam keluarga, persahabatan, di dalam pekerjaan dan sebagainya, adalah masalah ego, masalah keakuan. Dan hal inilah yang sebisa mungkin untuk dapat kita tekan, karena keakuan diri, ego kadang-kadang menghadirkan masalah di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau mengajak kita belajar dari sosok yang sungguh-sungguh meneladankan, orang pribadi yang sudah, jangan menempatkan diri kita di tempatnya. Belajarlah menjadi rendah hati, sehingga walaupun orang memperlakukan kita dengan tidak semestinya, tidak apa-apa, karena kita telah menempatkan hati kita serendah mungkin, dan terlebih itu di hadapan Allah. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita menempatkan diri kita di tempat yang tinggi. Pendidikan saya, Profesor Dr. Lomor, Kabulator Kota Bocor, sehingga apabila kita diperlakukan dengan tidak layak, kita menjadi marah dan kita merasa ini tidak pantas saya terima. Saya orang yang tinggi, saya orang yang punya jabatan, saya orang yang harus diperlakukan dengan lebih baik daripada semacam ini, sehingga hati kita sulit untuk menerima apabila kita diperlakukan dengan tidak selayaknya. Yang kedua, yang menjadi pembelajaran bagi kita agar kita bisa menang atas keakuan diri adalah ini adalah perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 7 perkataan salib yang sangat mulia, yang hanya mungkin diucapkan oleh orang yang memiliki kualitas moral yang tinggi pada saat mengalami situasi yang tidak diharapkan. Sehingga kemudian dengan belajar dari prinsip salib ini, kita berani dan rela untuk diperlakukan tidak adil di dalam kehidupan ini. Yang kedua, apa yang menjadi pembelajaran kita dari Tuhan Yesus adalah Yesus rela menyerahkan ketika miliknya dirampas. Kita membaca ayat yang ke-23 dan yang ke-24 tadi bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 19 ayat yang ke-23 di atas jubah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau menurut catatan Markus, jubah yang diberikan kepada Yesus ini adalah jubah berwarna ungu. Sebenarnya tujuannya untuk mengolok-olok dia, bahwa ia adalah seorang raja yang kemudian diperlakukan semena-mena. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi dengan jubah ungu? Jubah ungu itu selalu identik dengan
kain yang mahal, karena pada zaman dulu membuat jubah berwarna ungu itu bukanlah sesuatu yang mudah, karena untuk menjadi Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian barulah bahwa Allah itu Bapa yang baik, dan kalian sudah menerima baptisan kudus. Maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus-menerus belajar mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sesudah mengikuti perjamuan kudus itu. Tetaplah percaya bahwa kepada Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan pengakuan iman orang tua ketika dulu yang terdapat di dalam Alkitab, supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam peneguhan sidi. Karena oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu junjung hingga tiba saat ajalmu. Salib itu kudang baru dan mahkota geus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diri tiba saat ajalmu. Kristus yang telah diserahkan untuk keampunan dosa kita.
Minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara kita kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sudah. Yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena hidup, karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup.
mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terimalah berkat. Selamat Jumat Agung. Hai, orang kampung. Hai. Mula darat kan. Jauh dia. Ya. Ada kenapa? Peringatan. Masuk aja channel, subscribe deh. Selesai sudah. Bagaimana? Selamat Jumat Agung Pasca Selamat dulu. Jumat Agung. Iya, selamat Tuhan Jumat. Yesus memberkati. Amin. Amin Bumi. Jauhnya ya mobil gitu. Halo, Bang, selamat Jumat Agung, halo. Selamat Jumat Agung, halo teh. Selamat Jumat Agung. Oke, Tuhan berkati. Bye. Mama Fania. Hai. Selamat Jumat Agung. Selamat Jumat Agung. Berkati. Ya lah. Pakai ke jauh. Hai. Oke, ibadahnya selesai. Tadi lumayan begitu membludak orangnya, jemaatnya ya, sampai kami duduk di luar ya, dan sempat panas-panasan sebelum akhirnya pun kami berteduh seperti itu. Sudah perjamuan. Woi, woi. Sudah perjamuan Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Nah, terima kasih atas penebusan Tuhan Yesus yang telah menebus dosa-dosa manusia, kamu, saya, dan kita semuanya. Tentunya ini adalah luar biasa kematian yang harus kita maknai dengan kesederhanaan, dan ingat akan penderitaan Yesus yang begitu disiksa, dianiaya, penuh dengan kesedihan, kepiluan demi cinta kasihnya kepada umat manusia, demi menebus dosa manusia, dosa kita semua. Kita bersyukur punya Yesus yang baik, Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, ajaib, yang maha dahsyat. Kita sekarang terbebas dari dosa. Marilah kita menjadi manusia baru, manusia yang diberkati. Diberkatilah hidup kita semua. Ingat akan pengorbanan Yesus selalu di saat kita menjalani hidup ini, sehingga kita boleh berpegang dan tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran. Semoga kita dikuatkan iman pengharapan kita dalam Yesus Kristus, sehingga pengorbanan ini tidak sia-sia. Kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.
sana kayaknya kosong. Lebih panorama. Mhm. Anu Samiluti ini.